Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa dari PBS 4A. Adapun tujuan pembuatan tugas video ini berdasarkan tugas dari mata kuliah Statistika 2 dengan judul Regresi Linear Berganda. Langsung saja, di sini sudah ada data yang akan kita cari. Karena ada dua data peubah X, yaitu jumlah hotel dan jumlah restoran, maka kita akan menggunakan regresi linear berganda. Baik, sebelumnya input data yang sudah ada ini ke dalam SPSS dengan cara bisa langsung di copy paste seperti ini, masukkan ke sini, ke data view, langsung saja dipastekan. Nah, sudah keluar. Jika setelah disalin seperti ini muncul desimal di belakang angka, maka itu nanti bisa diubah di bagian variabel view. Kemudian kita masuk ke bagian variabel view. Nah, di sini kita ubah bagian name-nya menjadi X1. Kemudian kolom baris keduanya jadi X2. Baris ketiganya Y. Tipenya dibiarkan saja karena data sudah ada. Ya, data yang sudah ada ini adalah data numerik atau data angka, maka tidak perlu diubah lagi. Di bagian desimal di sini kita kurangi angkanya sampai ke angka 0. Nah, kita cek apakah sudah berubah. Nah, sudah berubah. Lanjut ke bagian label. Kita di sini diisi untuk nama yang akan diubah, yaitu pertama jumlah hotel, kemudian yang kedua jumlah restoran, yang terakhir yaitu Y-nya pendapatan asli daerah dalam kolom miliar. Kemudian untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara jumlah restoran terhadap jumlah hotel dan jumlah restoran terhadap pendapatan asli daerah, kita masuk ke menu bar yang ada di atas bagian analyze, ke regression, lalu ke linear. Nah, di sini tabel dependennya kita isikan dengan yang Y, yaitu peubah. Nah, masuk ke dependent, tinggal diklik, lalu yang X1, X2 nya kita masukkan ke independent yang tidak terikat. Masukkan semuanya, lalu klik ke bagian statistik. Di bagian sini kita centang model fit dengan model R-square change. Kemudian continue. Setelah selesai kita OK. Nah, kemudian muncul menu lain seperti ini. Ini adalah hasil perhitungan dari SPSS jadi kita tidak perlu menghitung secara manual lagi yang memerlukan waktu cukup lama untuk menghitungnya.
Kemudian masuk ke tabel ANOVA. Di sini sudah ada tabel ANOVA-nya. Kemudian untuk mencari apakah ada pengaruh antara jumlah hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah, cara menghitungnya yaitu kita copy dahulu ini ke Word yang sudah saya sediakan. Ini template yang sudah saya sediakan sebelumnya. Copy ke sini. Nah, kalau sudah bentuknya seperti itu, hal pertama yakni kita tentukan dulu hipotesisnya. Kita tentukan dulu hipotesisnya. Karena ada 2x, maka B1 sama dengan B2 sama dengan 0 ini. Hipotesis H0-nya yaitu B1 sama dengan B2 sama dengan 0. Yang berarti kita salah di sebelah. Jumlah hotel dan jumlah restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Kita bold dulu tidaknya untuk membedakan. Kemudian di sini H1-nya ya berarti H1 yakni B1 sama dengan salah atau B2 salah 0, yang berarti jumlah hotel dan jumlah restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Untuk menentukan H0 atau H1 yang diterima, maka kita melakukan uji. Uji yang digunakan untuk pengujian ini adalah uji F. Kita lihat dahulu nilai F hitungnya, lalu kita bandingkan dengan F tabel. Menentukan F tabel dapat dicari melalui tabel distribusi F. Di Google ada banyak contoh atau perhitungan tentang distribusi F yang kita masuk untuk menentukan nilai F tabelnya. Di sini sudah ada rumusnya, yaitu F alfa dalam kurung K, N K ini adalah banyaknya peubah X, yaitu ada 2. Kemudian kita cari banyaknya nilai K adalah peubah X, dan N adalah banyaknya data pada suatu peubah dikurangi nilai K dikurangi peluang 1, maka hasilnya 5. Atau bisa dilihat pada derajat bebasnya, yaitu di bagian DF. Di situ ada 2 dan 5 untuk bagian regression dan redusialnya. Kemudian tentukan hasilnya berdasarkan F tabel, yaitu 5 berdasarkan F tabel dari F 0,05 dalam kurung 2,5 sama dengan 5,79. Lalu kita bandingkan nilai F hitung yang ini 28.200,283. Kita beri ini saja biar lebih terlihat. Nah,
ada 28,283. Selanjutnya masuk ke kriteria pengujian. Jika F hitung lebih dari F tabel, maka tolak H0. H0 di sini yaitu jumlah hotel dan jumlah restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Kita lihat dulu di sini. Kita lihat dulu. Dapat dilihat nilai F hitungnya lebih besar daripada nilai F tabel. Nilai F tabelnya hanya 5,79, sedangkan nilai F tabelnya nilai F hitungnya yaitu ada 28,283. Sehingga kita masuk ke kesimpulan, sehingga F hitung lebih besar, kita masukkan lebih besar daripada F tabel. Yang artinya kita tolak H0, maka jumlah hotel, masuk kita ke kesimpulan, kita tulis, maka jumlah hotel dan jumlah restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, sehingga kita terima H1 dan tolak H0-nya. Kita tulis dulu ya di sini biar tahu. 283 lebih besar daripada 5,79. Di sini kita terima H1-nya, yang itu berarti jumlah hotel dan jumlah restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Kemudian untuk cara mudah selanjutnya, jika kita menggunakan SPSS, dengan cara melihat nilai signifikannya, yang ini. Kita lihat dari nilai signifikannya, jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0. Di sini bisa dilihat bahwa nilai signifikannya yaitu 0,02. Maka nilai tersebut lebih kecil daripada 0,05. Sebelumnya di sini sudah saya siapkan template untuk pengerjaannya. Lanjut ke bawah. Untuk kriteria pengujiannya, jika sigma kurang dari 0,05, maka tolak H0. Bisa kita baca di sini, karena nilai sigma kurang dari 0,05 yaitu 0,02, langsung masuk kita ke kesimpulan, yang dimana artinya jumlah hotel dan jumlah restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, sehingga kita terima H1 dan tolak H0. Penggunaan metode yang kedua ini jauh lebih mudah karena hanya perlu melihat dari nilai signifikannya saja. Hasilnya tetap saja sama seperti perhitungan dari nilai F hitung dan nilai F tabel tadi, yaitu jumlah hotel dan jumlah restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, sehingga kita terima H1 dan tolak H0-nya. Kemudian lanjut ke untuk menentukan nilai regresi linier.
berganda. Kita dapat melihat pada tabel atau uji T sebelumnya kita copy dahulu tabel koefisien yang ini dari sini. Nah, ini di copy dahulu. Oh, maaf. Bukan yang ini. Nah, yang ini lalu di copy ke sini. Ini sudah ada saya buat sebelumnya. Dalam tabel terdapat nilai koefisiennya, di mana di sini ada konstan yang biasa disebut dengan B0. Lalu ada jumlah hotel sebagai B1-nya dan jumlah restoran sebagai B2. Yang ini merupakan nilai praduganya. Kemudian untuk menentukan persamaannya, kita langsung bisa memasukkan ke dalam model regresi yang ini. Jadi B0-nya sama dengan min 30 min 30,760 dan B1-nya 0,484 sebagai X1, kemudian ada B2-nya 0,218 sebagai X2. Maaf, lupa saya mengatakan di sini ada nilai Y sebagai min 30,760. Yang ini merupakan nilai praduganya atau Y duganya. Dan ke sini bisa dibacakan bahwa di sini Y nilai praduganya dari jumlah hotel dan jumlah restoran min 30,760 ditambahkan dengan 0,484 yakni jumlah hotel, banyaknya jumlah hotel, dikurangi dengan 0,218 jumlah restoran. Jadi, regresi linear berganda ini dapat digunakan untuk meramalkan data yang akan datang. Dengan melihat data ini, maka kita sudah dapat mengetahui bagaimana pendapatan asli daerah yang tergantung dari jumlah banyaknya hotel dan restoran. Kemudian masih menggunakan tabel koefisien yang tadi, kita akan menghitung uji T. Uji T ini adalah pengujian satu-satu. Bisa dibedakan antara uji T dan uji F. Untuk mengambil suatu kesimpulan menggunakan SPSS, kita tidak perlu lagi menghitung nilai T hitungnya. Lalu karena kita menggunakan SPSS, maka kita cukup melihat nilai sigmanya saja. Langsung kita uji satu-satu, yakni dari yang pertama. Di sini ada kesimpulannya, karena nilai sigma lebih dari 0,05, maka terima H0. Kenapa jadi diterima? Karena di sini angkanya lebih besar dari 0,05, yaitu 0,135. Maka kita terima H0, yang artinya bahwa jumlah hotel dan restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Kemudian masuk ke kesimpulan yang kedua, karena nilai sigmanya juga lebih dari 0,05, yaitu 0,44, yang lebih dari 0,05, maka kita terima lagi H0-nya, yang artinya bahwa jumlah hotel dan restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Selanjutnya kita akan menghitung nilai determinasi atau R-square-nya. Sebelumnya kita copy dulu nilai untuk tabel mode summary-nya dari sini. Yang ini kita copy dulu karena sudah saya siapkan sebelumnya.
Karena yang kita cari adalah nilai regresi linear berganda, maka yang kita gunakan adalah tabel adjust R square yang ini, yang 0,886. Langsung saja kita ambil kesimpulan dari nilai adjust R square-nya yang sebesar 0,886, yang artinya adalah pendapatan asli daerah dipengaruhi dari banyaknya jumlah hotel dan restoran, yakni sebesar 88% dan selebihnya sekitar 12%. Kenapa menjadi 12%? Dari 100% dikurangi 88% dari nilai adjust R-nya sama dengan 12%. Nilai 12% ini adalah nilai yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Lalu dapat dipahami bahwa nilai 88% tadi adalah jumlah hotel dan restoran sangat mempengaruhi pendapatan asli daerah, cukup besar untuk pengaruhnya, sedangkan nilai 12%-nya tadi merupakan nilai yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk tugas kali ini. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian kata banyak hal yang masih kurang. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.